Saya ini berpengalaman memimpin Komisi 7 di DPR, juga pernah menjadi anggota Komisi 10. Nah, kebijakan-kebijakan menteri ini sering sekali gampang berubah, apalagi kalau sudah ganti menteri. Nah, saya berharap kebijakan ini bisa panjang kalau yang ini. Tidak hanya sekali ini, tetapi ya menteri ini kalau bisa 2 periode di kementerian itu, wah ini saya yakin banyak terobosan-terobosan yang menarik, yang akan terasakan manfaatnya setelah kita 2, 3, atau 6 tahun dalam perjalanan ini kita akan melihat hasil yang lebih maksimal. Saya yakin itu karena sebagai praktisi pendidikan, saya sebenarnya diam-diam sudah menerapkan yang pola merdeka belajar ini. Saya merasakan bahwa kebijakan yang dibuat ini adalah sesuatu yang sebenarnya secara diam-diam banyak perguruan swasta yang sudah melakukannya. Meskipun tidak mendapatkan apresiasi dari kementerian. Karena itu kami yang selama ini yang sudah terlibat sebagai praktisi pendidikan, kami merasakan betul bahwa dikagetkan tetapi sangat senang dengan ini, karena ini sebuah kebijakan yang tidak hanya menguntungkan bagi siswa tapi juga guru dan praktisi pendidikan. Yang terkait dengan UN ini kan banyak unsur-unsur manipulatifnya, karena penilaian belajar itu tidak dilihat dari prosesnya, tapi hanya dari nilai akhirnya. Sehingga seorang guru itu selalu ingin nilai berhasil dalam melakukan pengajaran misalnya. Karena itu dia selalu melakukan manipulasi, berusaha untuk supaya sekolah yang dikelolanya itu menghasilkan lulusan dengan nilai ujian yang kalau bisa 100% misalnya lulus. Sementara kalau ini ditiadakan, maka penilaian terhadap siswa ini bukan berada di ujung, tetapi melalui proses-proses itu terjadi penilaian terhadap anak itu. Nah, saya kira ini sangat menarik. Apalagi kalau guru tidak juga dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak. Memang 1-2 kebijakan tidak bisa kita serta-merta bisa melihat hasilnya kan. Tapi tentu butuh waktu. Karena itulah tadi saya menekankan, beri kesempatan kepada beliau, Mas Menteri ini, untuk menjalankan kebijakannya itu. Beberapa kali kami menulis, menyatakan apresiasi kami terhadap kebijakan-kebijakan beliau. Sejak awal dia menjadi menteri, kami sudah melihat bahwa ini adalah satu langkah positif dari pemerintah ini, bisa menempatkan seorang milenial yang memang saya kira punya gagasan-gagasan banyak dan menarik. Nah, tinggal nanti kita berharap supaya kebijakan ini tidak gonta-ganti. Beri waktu, kalau dalam 2-3 tahun mungkin hasilnya tidak serta-merta langsung kita bisa lihat. Tetapi sesungguhnya saya kira kalau sekarang berkeliling ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, saya yakin mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa, dan juga banyak guru-guru yang pasti memberikan apresiasi. Saya sangat konsen karena saya ini kan juga dari keluarga pendidikan, dari keluarga guru. Saya dulu yang termasuk meminta supaya birokratisasi pendidikan ini sedapat mungkin jangan terlalu diperketat.
dana BOS seperti salah satu contohnya itu, ya boleh saja ada pemantauan, tetapi saya kira dengan kebijakan seperti ini yang memberikan pengelolaan kepada sekolah itu secara fleksibel, itu pasti akan lebih bagus. Dan kita ini guru, penyelenggara pendidikan juga ingin mendapatkan kepercayaan. Kalau diberi kepercayaan, saya kira dia tidak akan sia-siakan. Dia akan menunjukkan yang terbaik dari mereka itu. Saya minta dia bisa banyak melibatkan kaum milenial yang berpikir praktis tentang masalah pendidikan ini, dan melibatkan sekolah-sekolah unggulan yang sudah diam-diam sebenarnya sudah mempraktekkan merdeka belajar. Dan kebijakan beliau ini adalah kebijakan yang sungguh ditunggu-tunggu, meskipun sekolah-sekolah tersebut tidak pernah membahasakan karena memang tidak pernah dinarasikan dengan seperti itu, tapi ternyata beliaulah yang paling tepat menarasikannya sekarang ini. Ya, apalagi kalau dijadikan sekolah itu sebagai sister school dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya, supaya sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya ini juga bisa memiliki keunggulan seperti sekolah-sekolah tersebut.